Perkenalkan, nama saya Randa Saputra dengan NIM 240504091. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang 7 kasus tes kepribadian introvert atau extrovert dengan metode backward chaining. Nah, yang pertama itu adalah latar belakang. Kepribadian itu mempengaruhi cara seseorang berpikir, bersikap, dan berkomunikasi. Secara umum, ada dua tipe utama, extrovert dan introvert. Mahasiswa extrovert cenderung aktif dan mudah bergaul, sedangkan introvert lebih tenang dan selektif. Perbedaan ini mempengaruhi pola komunikasi antar mahasiswa, sehingga penting untuk dipahami agar interaksi menjadi lebih efektif. Manfaat yang pertama, menambah pemahaman tentang kepribadian. Yang kedua, membantu komunikasi yang lebih efektif. Dan yang ketiga, meningkatkan kerjasama dan interaksi di kampus. Sekarang kita akan membahas metode dan tujuan dari penelitian jurnal ini. Pertama, tentang tujuan penelitian. Jadi, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggali atau menjelajahi gimana sih perbedaan kepribadian extrovert dan introvert itu memengaruhi komunikasi dalam hubungan pertemanan antar mahasiswa. Nah, untuk menjawab tujuan tadi, peneliti memakai pendekatan kualitatif. Artinya, mereka ingin memahami fenomena ini secara mendalam sesuai dengan kondisi nyata di lapangan, bukan sekedar angka-angka. Di jurnal ini juga dijelaskan soal definisi metode kualitatif menurut Mogdan dan Taylor. Menurut mereka, metode kualitatif itu adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif. Maksudnya, data itu berupa kata-kata tertulis, kata-kata lisan, dan juga perilaku yang bisa kita amati langsung dari individu. Peneliti memfokus penelitian ini pada mahasiswa ilmu komunikasi di Unitra, tepatnya yang memiliki kepribadian extrovert dan introvert, dan konteksnya adalah komunikasi antar pribadi mereka sehari-hari. Terus bagaimana cara peneliti mengumpulkan datanya? Peneliti menggunakan teknik wawancara mendalam atau istilah kerennya in-depth interview. Wawancaranya dilakukan secara langsung dengan para mahasiswa, dan sebagai pelengkap, peneliti juga mendokumentasikan setiap kegiatan selama proses penelitian berlangsung. Saya akan menjelaskan mengenai teori sistem pakar, khususnya itu pada metode backward chaining. Berdasarkan studi kasus kepribadian introvert dan extrovert, kepribadian itu merupakan karakteristik seorang individu yang mempengaruhi cara berpikir, perasaan, dan perilaku seseorang. Sistem pakar ini merupakan sistem yang berbasis komputer yang dirancang khusus untuk meniru kemampuan seorang ahli dalam menyelesaikan masalah tertentu. Sistem pakar ini dapat digunakan untuk menentukan apakah seseorang tersebut introvert atau extrovert berdasarkan gejala dan karakteristik yang sesuai nantinya. Backward chaining pula merupakan metode penalaran yang dimulai dari tujuan atau hipotesisnya, kemudian ditelusuri ke fakta yang mendukung. Langkah-langkah dari backward chaining ini sendiri yaitu, pertamanya itu kita menentukan tujuannya terlebih dahulu. Kedua itu mencari aturan if-then-nya yang sesuai. Yang ketiga itu mengecek apakah gejala tersebut, apakah gejala nantinya itu mendukung. Sekarang kita akan menjelaskan tentang alur penelitian dari laporan kelompok kami. Jadi penelitian ini menggunakan metode backward chaining untuk menentukan apakah seseorang itu berkepribadian introvert atau extrovert. Nah, alurnya ada 5 langkah. Yuk kita bahas satu persatu. Langkah pertama, kita harus menentukan tujuannya dulu. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah seseorang mahasiswa itu termasuk kepribadian introvert atau extrovert. Langkah kedua, setelah tujuan ditentukan, kita menyusun aturan atau rules. Aturannya berbentuk if-then. I01 sampai I06 itu adalah kode untuk gejala-gejala introvert. Sedangkan E01 sampai E08 itu kode untuk gejala extrovert. Langkah ketiga, kita mengumpulkan fakta. Fakta ini kita dapat dari pengguna. Langkah keempat, masuk ke proses pencocokan atau inferensi. Langkah kelima atau terakhir, sistem menarik kesimpulan. Program yang kami buat merupakan aplikasi sistem pakar sederhana untuk menentukan tipe kepribadian seseorang, apakah cenderung introvert atau extrovert, dengan menggunakan bahasa pemrograman Python dan library Tkinter sebagai antarmuka grafis. Di sini saya akan mendemonstrasikan cara penggunaan programnya. Baik, di sini kita run dulu programnya. Di sini ada beberapa gejala, yaitu gejala dari introvert dan gejala extrovert. Baik, kita ambil contoh soal yang ada di laporan. Yang pertama yaitu ada I01, yaitu cenderung lebih suka menyendiri. Kita centang. Yang kedua yaitu ada I02, yaitu lebih suka menikmati aktivitas tenang dan sunyi. Kita centang. Yang ketiga yaitu I03,
yaitu memiliki sedikit teman, kita centang. Yang keempat I04, yaitu melakukan pekerjaan secara mandiri, kita centang. Baik, kita lihat untuk hasilnya, kita analisis. Hasilnya adalah introvert 66%. Jadi kesimpulannya sifatnya adalah introvert. Baik, kita masuk untuk uji coba kedua, yaitu E01, yaitu cenderung lebih aktif. Kita centang. Yang kedua E02, menikmati kebersamaan dengan orang lain, kita centang. E03, yaitu percaya diri, kita centang. E04, mudah bergaul, kita centang. E05, mudah mengungkapkan perasaan, kita centang. Baik, kita analisis kembali. Itu hasil analisisnya adalah ekstrovert 62,5%. Jadi kesimpulannya sifatnya ada ekstrovert. Baik, masuk ke contoh soal yang ketiga. Yaitu ada I01, kita centang. I02, kita centang. I03, kita centang. E01, kita centang. E02, kita centang. E03, kita centang. Baik, kita analisis. Jadi kesimpulannya tidak terdefinisi. Jadi, kesimpulan dari pembahasan kelompok kami terkait penelitian apakah seseorang dinyatakan introvert ataupun extrovert, atau khususnya lagi bagi mahasiswa, itu sangat penting. Karena dengan mahasiswa mengetahui tes kepribadian mereka, maka mereka bisa mengetahui ataupun mencari tahu bagaimana cara mereka berinteraksi dengan lingkungannya. Kemudian tadi juga sudah dijelaskan bahwa metode yang kami gunakan ialah metode backward chaining, di mana backward chaining ini bekerja dengan menentukan goals ataupun tujuannya terlebih dahulu, yang nantinya akan dianalisis aturan-aturan ataupun fakta-fakta yang ada, yang kemudian akan dicek apakah fakta-fakta itu mendukung ataupun tidak. Lalu untuk semua pembahasan kami itu sudah kami susun di dalam suatu laporan berbentuk PDF dengan judul studi kasus tes kepribadian introvert atau extrovert dengan metode backward chaining. Di sana kami sudah menampilkan hasil uji coba kami terkait penelitian kami ini. Di sana kami melampirkan beberapa fakta ataupun data terkait introvert dan juga extrovert yang kami dapat dari berbagai sumber. Kemudian kami juga membuat 3 uji coba ataupun bisa kita sebut sebagai 3 contoh untuk yang dimana hasilnya ialah extrovert, introvert, dan juga tidak terdefinisi. Nah, untuk menentukan apakah program itu berjalan mulus ataupun ada kendala, apakah gagal ataupun tidak, itu kami implementasikan ke dalam bentuk program Python. Jadi Python akan mengeksekusi hasilnya, dan sesuai dengan prediksi hasilnya itu sama seperti yang sudah kami perkirakan. Untuk kelanjutannya, teman-teman bisa mengecek sendiri laporan kami. Kami berharap video ini dan juga laporan yang sudah kami susun itu bisa membantu teman-teman menentukan kepribadian teman-teman dan juga membantu teman-teman untuk lebih mengenal ataupun mengetahui terkait sistem pakar dan juga metode backward chaining. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.